Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Kabid Pengembangan Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, ada Bu Mas Dalina Pane, dan juga Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Pak Heri Trianto. Saya ke Bu Mas Dalina terlebih dahulu. Bu, ada biasanya kalau misalnya setelah libur panjang Lebaran, ada yang kita kenal dengan fenomena urbanisasi ya Bu ya. Banyak yang kemudian dari kampung halaman saat pulang mudik kemudian kembali lagi ke Jakarta atau mungkin daerah-daerah besar, kota-kota besar lainnya, kemudian membawa kerabat mereka untuk mengadu nasib lah di kota-kota besar. Melihat faktor-faktor tersebut dan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, apakah pengetatan PSBB ini masih harus terus dilakukan? Sebenarnya kita saat ini memberlakukan PPKM. PSBB sudah tidak lagi kita lakukan PPKM, sepertinya ya. Mbak Patricia. Jadi PPKM Mikro. Inti utama PPKM Mikro sebenarnya adalah karantina wilayah kecil. Jadi artinya begini, untuk apapun mobilisasi, kemudian migrasi, jadi inti utama pengendalian itu sebenarnya pada tracing. Tracing itu adalah satu upaya untuk bukan cuma sekedar mencari kasus, suspek, dan kontak erat saja, tetapi ada intervensi yang sangat utama di sana adalah isolasi dan karantina. Jadi untuk suspek atau termasuk juga mereka yang dalam perjalanan atau pelaku perjalanan itu wajib untuk dilakukan karantina. Jadi begitu mereka masuk ke wilayah itu melalui tingkatan administrasi terendah. Kalau terendah di kita administratifnya adalah kelurahan dan desa, tetapi bisa mereka turunkan sampai ke tingkat RT untuk bisa diidentifikasi siapa orang baru yang masuk, kemudian mereka harus dilakukan karantina dan pengawasan selama setidaknya 10-14 hari. Jadi mereka tidak boleh kontak, kemudian jika memungkinkan, kapasitas testing memungkinkan, maka dilakukan tes bagi mereka. Apalagi kemudian bagi mereka-mereka yang suspek secara klinis yang timbul gejala, maka testing yang cepat itu wajib untuk dilakukan. Dengan itu maka laju transmisi itu bisa dihentikan dengan cara isolasi dan karantina. Memisahkan sementara waktu mereka-mereka yang berisiko dari populasi utama yang atau populasi sehat di populasi. Jadi itu yang tindakan utama. Idealnya berapa lama, Bu Mas Dalina, untuk karantina atau isolasi mandiri? Karantina itu sebenarnya dalam interim WHO itu 14 hari. Jadi 14 hari itu adalah masa inkubasi terpanjang. Saya tidak begitu tahu bagaimana perkembangan sehingga pemerintah melakukan reduksi terhadap karantina itu menjadi hanya 5 hari saja. Dan itu bagi kami epidemiolog itu cukup berbahaya. Karena apa? Dari 14 hari karantina pun masih ada 1-2% orang yang onset timbul gejala setelah 14 hari. Bahkan Singapura dan beberapa negara mengetatkan karantinanya dengan menambah 21 hari bagi mereka-mereka yang jalan dari wilayah Asia Selatan yang saat ini sedang menjadi infected area terbesar. Nah, jadi kalau kami tetap menyarankan karantina dalam waktu 10 hari lah minimal. Kalau bisa sampai 14 hari untuk tidak kontak dengan siapapun dan tidak keluar rumah. Oke, Pak Heri, koordinasi dengan pemerintah daerah sudah adakah terkait dengan proses screening ini, kemudian juga testing dan juga tracing? Tadi juga dikatakan soal isolasi mandiri atau karantina. Seperti apa, Pak Heri? Apakah mungkin koordinasinya dengan pemerintah akan ada pendataan mungkin ya di lingkup RT RW apabila memang ada yang kemudian mudik dan balik lagi ke kota-kota besar lainnya? Ya, sejak awal Februari ya, sejak PPKM itu mulai diterapkan, sebenarnya koordinasi itu sudah terus dilakukan dan memang hasilnya kan sebenarnya sudah kita dapatkan ya, kita mengalami penurunan kasus aktif sehingga 45% sampai saat ini. Tetapi tentu saja masih banyak hal yang harus diperbaiki seperti dikatakan Bu Mas Dalina tadi ya, bagaimana tracing ini harus dilakukan secara lebih agresif dan juga termasuk bagaimana proses karantina ini dijalankan juga dengan lebih baik. Saya setuju bahwa proses karantina ini harus dijalankan benar-benar, kemudian diperpanjang masanya, dan memang beberapa untuk pelaku perjalanan luar negeri hal itu sudah dilakukan, termasuk pelaku perjalanan dari India
itu dilakukan karantina sampai 14 hari. Tetapi di luar itu memang masih terjadi 5 hari. Jadi saya rasa ini bisa terus diperbaiki ke depan. Tingkat karantina di tingkat lokal, di tingkat desa, dari 28.000 posko desa saat ini, 53% diantaranya dilaporkan sudah memiliki fasilitas karantina. Gitu. Jadi tentu saja ini sangat bagus sehingga para pemudik, kalau untuk keperluan para pemudik ini mereka bisa melakukan mitigasi dengan meminta mereka untuk menjalani karantina sebelum kembali ke keluarganya. Tentu kalau ini bisa dilakukan, kita bisa memperkecil risiko penularan. Seperti itu. Tetapi bahwa kemudian harus banyak yang diperbaiki, saya rasa itu harus ya. Kita tidak boleh berpuas diri karena positivity rate kita itu masih cukup tinggi, rata-rata masih 12%. Jadi masih jauh dari untuk disebut terkendali seperti rekomendasi WHO di bawah 5%. Nah ini yang ini Mbak Patricia, kolaborasi dari semua pihak ini sangat diperlukan. Dan kita secara berlahan dalam 1 tahun terakhir ini terus belajar gitu ya, trial and adjust terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan sampai kemudian didapatkan hasil yang maksimal. Ya, oke. Kolaborasi semua pihak harus dilakukan, itu adalah intinya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.